Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya Irfaria, guru SMPN 1 Ciracas, Kabupaten Sukabumi. Di semester kali ini kita akan mengawali pembelajaran dengan materi kemagnetan. Dengan tujuan pembelajarannya adalah adik-adik ingat kan tadi di awal ketika membuka dan menutup pintu kulkas, terasa rekat sekali ya? Coba bayangkan kalau pintu kulkas tidak rekat. Untuk menutupnya, kita harus memasang kunci gembok. Wah, kebayang ya, pintu kulkas dipasang kunci gembok. Pintu kulkas didesain tidak memiliki kunci atau gembok untuk mengunci pintu agar tetap tertutup. Untuk membukanya, kita tinggal tarik aja pegangan pintunya, dan untuk menutupnya, tinggal dorong aja pintunya. Pintu kulkas akan melekat dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan pintu kulkas dilengkapi dengan magnet. Magnet kulkas memiliki fungsi sebagai perekat antara pintu kulkas dengan bodi kulkas. Sehingga ketika kulkas ditutup, tidak perlu khawatir jika pintu tidak tertutup rapat karena terdapat magnet yang akan menempel cukup kuat pada bodi kulkas. Magnet pintu kulkas terletak pada karet yang melekat pada pintu. Jika karet tersebut dipotong, akan terlihat magnetnya yang berbentuk panjang dan berwarna hitam. Bentuk magnet pintu kulkas seperti gambar di bawah ini. Nah, itu salah satu contoh bentuk magnet yang terdapat pada pintu kulkas. Magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Magnet digunakan misalnya pada beberapa alat, pengunci kotak pensil, tas, dinamo, pengeras suara, serta alat teknologi yang lainnya. Nah, kita bahas yuk, apa itu magnet? Magnet adalah benda-benda yang dapat menarik besi atau baja serta logam tertentu. Benda magnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, contohnya besi, baja, dan nikel. Benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya kayu, plastik, kaca, dan karet. Magnet memiliki beberapa sifat, diantaranya dapat menarik benda logam tertentu, gaya tarik terbesar berada di kutubnya, selalu menunjukkan arah utara dan selatan bila digantung bebas, kutub-kutub senama akan selalu tolak-menolak, dan kutub yang tidak senama akan selalu tarik-menarik jika saling dihadapkan. Nah, ini menunjukkan ciri yang pertama bahwa magnet dapat menarik benda logam tertentu. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Magnet batang jika ditaburi paku-paku kecil, sebagian besar paku melekat pada kedua ujung magnet. Hal ini menunjukkan bahwa gaya tarik magnet paling kuat terletak pada ujung-ujungnya. Ujung magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat itulah yang disebut dengan kutub magnet. Magnet selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ciri yang ketiga adalah ketika digantung bebas, magnet akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Nah, ini akan menggunakan cara diapungkan di atas air. Magnet batang yang diapungkan di atas air dalam keadaan bebas dan setimbang, maka kedua ujungnya akan selalu menunjukkan ke arah utara dan selatan. Walaupun ini dibalikan arahnya atau kita ubah posisinya, maka akan kembali lagi ke posisi semula, yaitu menunjukkan ke arah utara dan selatan. Hal ini membuktikan bahwa magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kutub utara adalah kutub utara magnet yang selalu mengarah ke utara bumi. Kutub selatan adalah kutub selatan magnet yang selalu mengarah ke selatan bumi. Ciri yang keempat adalah ketika kutub yang berbeda jenis dihadapkan atau didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika kedua kutub yang sejenis didekatkan atau dihadapkan, maka akan tolak-menolak. Nah, tadi mengenai sifat-sifat magnet. Sekarang berdasarkan bentuknya terdapat beberapa jenis magnet atau bentuk magnet, yaitu
Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Bentuk yang lain yang sering kita jumpai misalnya bentuk tapal kuda atau ladam. Nah, ini yang ladam dan berbentuk jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnetnya berada pada ujung-ujung magnet itu. Jadi, berdasarkan bentuknya, magnet dapat dibedakan menjadi magnet batang, magnet ladam, magnet jarum, dan magnet silinder. Kemudian, sekarang saya punya 3 benda nih, pensil, kayu, dan paku. Benda manakah yang dapat ditarik oleh magnet? Apakah pensil, kayu, atau paku? Ya, betul, hanya paku yang dapat ditarik magnet. Terus, sekarang saya punya 1 magnet batang besar. Saya potong menjadi 2 bagian, kemudian dipotong lagi menjadi 4 bagian, dan dipotong lagi menjadi banyak bagian. Menurut kalian, apakah kutubnya akan terpisah? Jawabannya tidak ya adik-adik. Memotong magnet batang tidak membuat terpisah kutubnya. Hanya ukurannya saja yang lebih kecil dari semula. Dia akan tetap memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Potongan-potongan magnet kecil ini biasa disebut dengan magnet elementer. Adik-adik, teori kemagnetan menyatakan bahwa magnet terdiri dari sejumlah magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer yang tersusun rapi ya. Nah, untuk benda non-magnetik atau bukan magnet, model magnet elementernya seperti ini, tidak teratur. Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet terdiri dari 3, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik, susunan magnet elementernya tersusun rapi, kuat saat ditarik magnet dan dijadikan sebagai bahan magnet permanen, dan dapat mempertahankan sifat kemagnetannya. Contohnya adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. Paramagnetik, terlihat ya susunan magnet elementernya berantakan dan tidak tersusun rapi. Lemah ketika ditarik magnet dan sulit untuk dibuat menjadi magnet. Tetapi jika didekatkan di daerah medan magnet, maka magnet elementernya dapat menjadi rapi. Contohnya aluminium dan platina. Yang ketiga, diamagnetik. Coba perhatikan pola magnet elementernya, tidak rapi dan tidak dapat ditarik magnet serta tidak dapat dijadikan bahan magnet. Ketika diletakkan di daerah medan magnet, maka arah magnet elementernya akan melawan arah medan magnetnya. Contohnya kayu, plastik, dan bismut. Nah, pasti di dekat kalian terdapat benda yang bersifat ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, itu penjelasan tentang apa itu magnet, sifat-sifat magnet, jenis-jenis magnet, serta sifat bahan magnet. Nah, selanjutnya masih banyak materi yang akan kita bahas tentang kemagnetan. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.